Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimhu ma minna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan insyaAllah selalu dimuliakan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah bahwa pada maghrib hari ini kita kembali ditakdirkan Allah dapat bertemu di dalam acara pengajian yang diadakan di masjid kita yang kita cintai, Masjid Babus Salam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan kepada saudara-saudara kita yang sakit, yang ditimpa musibah. Semoga Allah akan memberikan kesembuhan dan melapangkan serta meringankan musibah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada mereka. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salam penghormatan untuk keluarga dan para sahabat-sahabatnya juga, dan untuk umatnya yang taat dan patuh menjalankan ajaran yang beliau bawa sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki materi pengajian, saya ingin menyegarkan kembali ingatan kita kepada apa yang pernah kita sampaikan di awal-awal pengajian tentang akidah ini, yaitu tentang adanya 3 komponen utama dari ajaran agama kita secara keseluruhan yang diambil oleh para ulama berdasarkan hadis yang terkenal dengan hadis Umar, ya, atau hadis Jibril, di mana hadis ini sudah populer dan masyhur di kalangan kita, di mana ketika itu ada seorang laki-laki yang datang ke majlis Nabi berpakaian putih, rambutnya rapi, tersisir, orangnya tinggi semampai, tidak ada tanda-tanda bahwa orang ini dari perjalanan yang jauh, datang ke majlis Nabi di Masjid Nabawi di kota Madinah. Nah, kemudian orang itu langsung duduk di hadapan Nabi dan dia berdialog, tanya jawab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ditanyakan oleh lelaki yang pakai baju putih ini adalah tentang iman. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Hai Muhammad, ceritakan kepada saya apakah yang disebut dengan iman. Kemudian Nabi menjawab pertanyaan itu dengan menyebutkan rukun iman yang jumlahnya ada 6. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada para nabi, kepada kitab, kepada hari yang akhir, dan kepada takdir. Kemudian
Dia langsung memberikan komentar, sadaqta, engkau benar. Jadi dia membenarkan jawaban Nabi. Kemudian dia lanjutkan pertanyaan tentang apa itu Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Nabi kemudian menjawab dengan menyebutkan rukun Islam yang jumlahnya 5 itu. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, dan naik haji bagi orang yang mampu. Lagi-lagi dia mengatakan sadaqta, engkau benar. Dia membenarkan jawaban Nabi. Kemudian yang ketiga, dia bertanya tentang apa itu ihsan. Akhbirni mal ihsan. Kemudian Nabi menjawab dengan mengatakan bahwa ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, pastikan bahwa Allah itu selalu melihat dan mengawasimu. Kemudian dia mengatakan sadaqta, engkau benar. Dalam hadis Jibril yang agak panjang itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dia bertanya tentang hari kiamat, apa tanda-tandanya, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari hadis Jibril inilah kemudian para ulama kita mengatakan bahwa 3 komponen utama dalam ajaran Islam itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Tetapi segera kita ingin menegaskan bahwa pengelompokan ajaran agama kita ini ke dalam 3 komponen utama ini itu hanya dalam tataran teori untuk memudahkan sistematika orang mempelajari agama. Ada ajaran tentang iman, ajaran tentang Islam, dan ajaran tentang ihsan. Tetapi di dalam praktek kita tidak boleh memisah-misah antara iman, Islam, dan ihsan itu. Dalam iman itu ada Islam, ada ihsan. Dalam Islam itu ada iman, ada ihsan. Dalam ihsan itu ada iman dan ada Islam. Itu hanya dalam teori saja untuk memudahkan orang mempelajari Islam, agama Islam itu secara sistematis. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, ada sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang akan menjadi topik kajian bahasan kita pada malam hari ini, pada maghrib ini, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha ahadan min ashabihi fi ba'di amrihi qala basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Rawahu Muslim. Kita terjemahkan hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika ingin mengangkat sahabatnya untuk memangku atau mengurus suatu pekerjaan, beliau Rasulullah itu berpesan kepada orang ini. Apa katanya? Basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Berilah kabar gembira agar mereka tidak menjauhkan diri. Mudahkanlah urusan mereka dan jangan dipersulit. Nah, berdasarkan hadis yang ringkas ini, para ulama kita mensyarah hadis ini dengan mengatakan bahwa salah satu prinsip dalam ajaran agama kita adalah memudahkan dan tidak mempersulit. Ya. Allah dan Rasulnya melarang kita untuk mempersulit urusan orang lain, terutama dengan sesama muslim dan juga orang-orang yang berada di bawah kendali kita. Sebaliknya, kita diperintahkan untuk mempermudah dan memperlancar urusan dan langkah-langkah orang lain selagi itu tidak untuk maksiat. Jadi kita tidak boleh mempersulit urusan orang lain, tapi kita dianjurkan mempermudah urusannya. Sehingga di masyarakat kita terjadi pameo, selagi bisa dipersulit, kenapa dipermudah?
Padahal itu sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip agama. Selagi masih bisa dipersulit orang ini urusannya, kenapa kita harus mempermudah? Padahal ajaran agama kita mengatakan yassiru wala tu'assiru. Dan di awal itu Nabi mengatakan basyiru, beri kabar gembira mereka. Dan jangan melakukan sesuatu yang membuat orang lari dari agama ini akibat kelalaian kita di dalam menyampaikan dakwah. Dalam memberikan tuntunan kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala memang memberikannya secara bertahap, setahap demi setahap. Pada mulanya dikenalkan prinsip-prinsip ajaran agama terlebih dahulu, yaitu berupa akidah yang merupakan turunan daripada ajaran iman yang kita sebutkan tadi, yaitu prinsip-prinsip bagaimana memperhambakan diri seorang manusia kepada penciptanya secara mutlak. Itulah yang kita sebut dengan ibadah. Nah, proses itu berlangsung sejak awal Nabi mengembangkan risalah Islam. Prinsip-prinsip itu ditanamkan ke dalam hati manusia sehingga benar-benar yakin dia dan menjadi sikap hidup di dalam kehidupannya yang singkat dan sementara di dunia. Seiring dengan itu, secara bertahap diperkenalkan dan diajarkan pula norma-norma hidup dan kehidupan pergaulan dengan sesama dan dengan makhluk lainnya, seperti dengan alam sekitar, tumbuh-tumbuhan, binatang dan lain-lain, agar terjadi suatu keharmonisan dalam hidup dan kehidupan sesuai dengan posisi manusia sebagai khalifatullahi fil ardi yang ditugasi oleh Allah untuk memimpin dan memakmurkan dunia ini. Nah, oleh karena itulah saya sering mengatakan, dan saya juga singgung dalam pengajian-pengajian kita, tugas utama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai khalifah dan pada saat yang sama sebagai Abdullah, sebagai khalifatullah dan sebagai Abdullah. Dia yang akan memimpin dunia ini. Tapi jangan lupa, dalam memimpin dunia itu Anda harus berfokus bahwa Anda itu adalah hamba Allah yang diciptakannya untuk mengabdikan seluruh kehidupan kepada Allah. Sesuai dengan ayat surah Al-Jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, setelah akidah dan akhlaknya mantap, barulah diberi pengembangan lebih lanjut terhadap syariah, ibadah, akhlak, muamalah dan lain-lain sebagainya. Nah, proses pemantapan itu pun dilakukan secara bertahap sampai akhirnya menjadi lengkap dan sempurna. Misalnya, larangan meminum minuman keras atau khamar itu tidak sekaligus, tapi bertahap. Karena Allah tahu bahwa masyarakat Arab itu sangat akrab dengan minuman keras, yaitu khamar. Kalau dihentikan sekaligus, kelihatannya tidak baik. Oleh karena itu Allah memberikan secara bertahap. Akhirnya pada tahap yang ketiga, kemudian Allah mengharamkan khamar itu secara mutlak. Hadirin sekalian, meski hukum-hukum dan aturan-aturan Allah itu turun secara bertahap, Allah yang Maha Pencipta alam semesta telah memperhitungkan dengan cermat sehingga ketika Rasulullah wafat dalam usia 63 tahun, seluruh ajarannya telah tersampaikan kepada umat manusia. Tidak ada yang tertinggal atau terlupa sedikit pun. Semuanya telah tuntas disampaikan kepada umat manusia, di mana Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3 mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ayat ini diturunkan ketika Nabi melaksanakan haji wada. Haji terakhir, haji yang pertama dan yang terakhir dilaksanakan oleh Nabi. Pada hari ini, kata Allah, diturunkan kepada Nabi kita wahyu, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agamamu sudah sempurna, kata Allah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatmu untuk kalian. Wa raditu lakumul islam madinah, dan aku rela Islam itu kamu anut sebagai agama, sebagai pedoman hidup yang akan dipakai di dalam menjalani kehidupan di dunia.
Kepatuhan terhadap aturan-aturan Allah itu telah menjadikan umat Islam pada generasi awal diperhitungkan orang, bangsa dan umat lain. Secara fisik dan mental kaum muslimin menjadi tangguh. Kehadirannya sangat dibutuhkan oleh dunia dan dunia pun merasakan kehadiran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itulah sebabnya Allah di dalam surah Ali Imran 110 mengatakan kuntum khaira ummah, kalian ini adalah umat terbaik. Nah, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah umat terbaik sesungguhnya yang ditampilkan Allah di tengah-tengah pergaulan umat manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tetapi ada syaratnya untuk menjadi khaira ummah itu apa? Nah, Allah menyebutkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian menyuruh orang kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan pada saat yang sama mencegah orang dari perbuatan mungkar, perbuatan yang tidak baik, dan semuanya itu harus berlandaskan wa tu'minuna billah, kepada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita kepada kandungan hadis yang sudah kita bacakan tadi, yaitu prinsip memudahkan dan tidak mempersulit. Salah satu faktor keberhasilan dakwah Islam, selain karena Islam merupakan agama yang langsung dari Allah, juga pembawa risalahnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kepribadian yang sangat prima, sehingga beliau layak untuk dijadikan menjadi uswah hasanah, menjadi contoh keteladanan yang baik dan terbaik bagi umat manusia dalam mempraktekkan ajaran agama. Ada role modelnya. Itulah keunggulan Islam. Islam itu dalam ajarannya ada panutan, ada contoh yang diberikan oleh manusia biasa seperti kita, yaitu Muhammad, dalam menjalankan ajaran agama. Banyak juga ajaran-ajaran yang bagus, ya, secara ajaran dia baik, tetapi nggak ada contoh, nggak ada role modelnya. Siapa yang bisa dijadikan contoh di dalam mempraktikkan ajaran agama? Nah, Islam di situ unggulnya. Kita bisa merujuk kepada orang contoh yang mempraktikkan agama ini secara benar, secara kafah, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulama mengatakan salah satu contoh keteladanan yang baik dari pembawa risalah, yaitu Nabi Muhammad ini, adalah sikapnya yang selalu meringankan perasaan, pikiran dan pekerjaan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit urusan orang. Beliau malah memudahkan dan melancarkan urusan orang dalam rangka mengabdi kepada Allah secara sempurna. Sampai pun bila mengangkat seseorang untuk menduduki jabatan, beliau berpesan agar jangan menyulitkan orang-orang yang dipimpinnya nanti. Mudahkan dan gembirakan rakyat yang dipimpinnya, jangan mereka sampai lari dari ajaran agama. Nah, inilah tugas sebenarnya dari para dai. Jangan membuat dakwah yang membuat orang lari dari ajaran agama, tetapi gembirakan mereka. Basyiru, gembirakan mereka. Wala tunafiru, jangan membuat mereka lari dari ajaran agama. Wa yassiru, mudahkan urusan, jangan dipersulit. Tetapi dalam hal ini perlu juga kita garis bawahi, memudahkan urusan orang itu ada syaratnya juga. Jangan memudahkan urusan orang lain untuk berbuat kecurangan, berbuat maksiat, berbuat kedurhakaan, itu nggak boleh. Tapi mudahkan urusan orang lain dalam hal-hal yang positif. Dalam hal-hal yang negatif nggak perlu dipermudah. Malah kalau dipermudah dia terjerembab ke jurang kemaksiatan dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itulah dikatakan dalam hadis tadi, wa yassiru wa la tu'assiru, mudahkan urusan mereka dan jangan dipersulit. Begitu selalu pesan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya yang hendak berangkat memangku jabatan baru. Beliau bahkan tidak segan-segan memohon kepada Allah, karena masih saja dijumpai orang-orang yang mempersulit urusan orang lain, yang urusan itu adalah urusan yang baik, urusan yang positif. Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya dalam doa?
yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Kata Nabi, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashqu alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an faraqa bihim farquq bihi. Ya Allah, siapa yang menduduki jabatan dalam pemerintahan umatku lalu dia mempersulit urusan mereka padahal yang jangan harusnya dipersulit, maka Nabi mengatakan persulit pula urusannya nanti di hari kiamat. Dan siapa yang menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan umatku lalu dia berusaha menolong mereka dan mempermudah urusan mereka pada hal-hal yang perlu dipermudah, maka tolong pula lah dia. Hadis riwayat Muslim berasal dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan sikap Rasulullah bila dihadapkan pada dua pilihan, antara yang berat dan yang ringan. Menurut Aisyah, beliau akan selalu memilih yang ringan bila yang ringan itu tidak mengandung dosa. Jadi kalau dihadapkan pada dua pilihan, yang satu berat, yang satu ringan, maka Nabi akan memilih yang ringan selama tidak ada dosa di situ, bukan malah memilih yang berat. Makanya di dalam berdakwah juga kita harus berprinsip seperti itu, memberikan hal yang mudah-mudah dulu, kemudian baru yang agak sulit-sulit. Jangan begitu dia masuk Islam langsung dibebani dengan semua taklif, dia akan merasa keberatan. Baiknya harus bertahan. Diberitakan bahwa pada suatu hari didatangkan kepada Rasulullah seorang yang baru saja minum khamar. Jadi ada orang minum khamar, kemudian ditangkap oleh sahabat, dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Orang-orang yang melihatnya sangat gemas dan geram betul, karena mereka tahu khamar itu diharamkan oleh Allah setelah diharamkan secara bertahap itu tadi. Kemudian sahabat-sahabat itu melontarkan berbagai ucapan yang menyakitkan hati si peminum khamar ini. Mereka mengatakan, Allah mengutukmu. Jangan sekali-kali orang ini dibawa kemari dalam keadaan mabuk. Sahabat-sahabat semua teriak keras seperti itu. Menyaksikan keadaan yang demikian, apa sikap Rasulullah? Rasulullah berdiri menenangkan orang-orang yang sedang marah itu, seraya mengatakan, jangan kalian mengutuk dia, karena dia pun cinta kepada Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan, ada orang datang kepada Nabi, ditangkap, kemudian orang semua marah kepada dia, mengutuk orang yang peminum khamar ini, tapi Nabi mengatakan, menenangkan mereka, jangan dikutuk dia, karena saya tahu hatinya mencintai Allah dan Rasulnya. Cuma dia belum bisa meninggalkan kebiasaan meminum khamar yang sudah menjadi budaya Arab itu. Menyaksikan keadaan dia demikian, Rasulullah berdiri menenangkan orang, jangan kalian mengutuk dia, karena dia pun cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dalam kesempatan lain beliau bersabda, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'al lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hadis riwayat Muslim dan Imam Nasai. Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha esa itu dan maha mulia itu akan selalu membuka tangannya di malam hari agar orang-orang yang berdosa di siang hari kembali bertobat, menyadari kesalahannya. Dan Allah membuka tangannya di siang hari agar hamba-hambanya yang berdosa di malam hari kembali bertobat, menyadari kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Jadi pintu taubat itu akan senantiasa terbuka di hadapan kita dengan selebar-lebarnya. Persoalannya, apakah kita yang bersalah ini mau melakukan, aktif melakukan taubat kepada Allah itu atau tidak. Nah, itu tentu terpulang kepada kita. Nah, begitulah cara Rasulullah mengajari kaumnya, lembut dan tidak menyakiti hati orang, sederhana dan tidak mempersulit urusan orang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah tentang amal yang menyelamatkan seseorang dari api neraka. Jadi Abu Hurairah, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi,
pernah bertanya kepada Rasulullah, apa yang ditanyakan? Apakah amal yang akan menyelamatkan seseorang dari api neraka? Apa jawab Rasulullah? Beriman kepada Allah. Orang ini enggak puas. Kemudian dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, yang menyertai iman adalah amal. Rasulullah memahami maksud perkataan sahabat ini. Jadi dia mengatakan, iman itu kan harus dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Tidak ada gunanya iman kalau tidak ada amal. Iman itu harus diterjemahkan dalam bentuk amal. Dan tidak semua orang yang beriman dapat menerjemahkannya dalam bentuk amal. Jadi Nabi memahami maksud perkataan sahabatnya ini. Kemudian beliau lalu bersabda, kalau begitu beramallah dengan rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Kemudian orang ini bertanya, Abu Hurairah ini bertanya, kalau dia seorang miskin dan tidak ada sesuatu barang yang bisa diberikan gimana? Nabi mengatakan, beramallah dengan rezeki yang diberikan Allah kepada kalian. Rezeki itu kan dalam pengertian yang luas. Nah, Abu Hurairah bertanya, kalau dia orang ini miskin dan tidak ada barang yang bisa diberikannya, bagaimana? Rasulullah menjawab, anjurkan dia beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Menyuruh orang berbuat baik, berbuat yang ma'ruf, dan melarang mencegah orang berbuat yang mungkar. Kalau dia tidak mampu, tanya Abu Hurairah, kata Nabi, hendaklah dia menolong sesamanya yang lapar. Jawab Rasulullah dengan tenang. Kemudian Abu Hurairah bertanya lagi, kalau dia tidak bisa berbuat sebaik itu bagaimana? Kata Nabi, hendaklah dia menolong sesama orang yang teraniaya. Jawab Rasulullah dengan lembut. Kalau dia seorang yang lemah, tanya Abu Hurairah masih tetap penasaran. Kata Nabi, berbuat kebajikan apa saja dan jangan mengganggu orang lain. Jangan mempersulit orang lain. Jangan memfitnah orang lain. Begitu jawaban Rasulullah. Nah, Abu Hurairah masih tidak puas. Dia bertanya lagi, kalau dia hanya mampu melakukan seperti itu saja, apakah dia tetap akan masuk surga? Tanya Abu Hurairah masih dalam ketidakpuasannya. Kata Nabi, setiap hamba Allah yang beriman dan dapat berbuat salah satu dari apa yang telah aku sebutkan tadi, maka dia akan dibimbing oleh tangan-tangannya untuk masuk ke dalam surga. Nah, seperti itulah Rasulullah meyakinkan sahabatnya secara bertahap, tanpa bergeser dari esensi daripada ajaran yang disampaikan oleh beliau. Kepada para sahabatnya yang kritis dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan, beliau membimbing jawaban-jawabannya secara berjenjang, sistematis, tanpa mengubah prinsip utama ajaran Islam itu. Jadi Nabi itu dia akan selalu menjawab pertanyaan sesuai dengan konteks, sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Kadang-kadang satu pertanyaan yang diajukan kepada Nabi oleh dua orang itu jawabannya bisa berbeda. Orang ini Nabi mengatakan kepada orang, pertanyaannya sama. Kepada orang ini Nabi mengatakan hal ini, tapi kepada orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, Nabi Yusuf menjawab yang lain. Seperti dikisahkan dalam sebuah hadis, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Apakah amal yang paling ideal itu, yang paling bagus, yang paling baik itu amal apa? Apa kata Rasulullah? As-salatu inda waktiha. Salat tepat dalam waktunya. Ada lagi sahabat yang bertanya kepada Nabi, pertanyaan, ya Rasulullah, ayyul afdal, ayyul a'mali afdal? Apakah amal yang paling ideal? Nabi tidak menjawab, sembahyang pada waktunya. Kata Nabi, birrul walidain, kamu berbuat baik kepada orang tuamu. Ada lagi sahabat yang bertanya, apa amal yang paling ideal itu? Nabi mengatakan al-jihadu fisabilillah. Kenapa bisa beragam jawaban Nabi terhadap satu pertanyaan? Karena Nabi mengerti keadaan orang yang bertanya. Ketika Nabi menjawab
amal yang paling baik itu salat tepat pada waktunya, karena Nabi tahu orang ini lalai di dalam salat. Inilah jawaban yang cocok buat dia. Jawab, kamu berbuat baik kepada orang tua, karena Nabi tahu dia ini kurang ajar kepada bapak ibunya, melecehkan orang tua. Jadi amal yang paling bagus itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Maaf. Nah, kepada orang yang ketiga, Nabi tahu orang ini malas berjihad. Kalau ada peperangan dia selalu menghindar. Ketika ditanyakan amal apa yang paling baik, Nabi mengatakan al-jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, suatu ketika Abdullah bin Amr bin As pernah ditegur oleh Rasulullah lantaran berpuasa terus-menerus di siang hari tanpa jeda. Sedangkan malam harinya semalam suntuk dia gunakan untuk tahajud tanpa istirahat apalagi tidur. Jadi ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As mendapat teguran dari Rasulullah ketika Nabi mengetahui Amr bin As ini selalu puasa terus-menerus sepanjang hari. Sepanjang waktu. Sedangkan malam-malamnya itu digunakan untuk salat tahajud tanpa istirahat. Dia tidak tidur pada malam hari. Habis isya sampai subuh dia melaksanakan salat tahajud. Rasulullah kemudian menasihati dia ini untuk mempergunakan waktu secara proporsional, karena masing-masing anggota tubuh memiliki haknya sendiri-sendiri. Kata Rasulullah kepada Amr bin As ini adalah, puasalah 3 hari pada setiap bulan, itu memadai dengan puasa 1 tahun. Begitu Nabi mengatakan kepada. Jadi tidak boleh juga seorang itu puasa secara terus-menerus dengan niat ibadah kepada Allah, karena ada hak-hak orang lain yang harus dipenuhinya. Begitu juga pada malam hari, dia tidak boleh tahajud terus-menerus tanpa jeda. Jadi Nabi mengajarkan supaya orang ini mempergunakan waktunya secara baik, dibagi-bagi. Nah, Abdullah bin Amr bin As ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya masih kuat untuk melakukan lebih dari itu. Lebih daripada yang saya lakukan sekarang, saya masih kuat. Malah mampu melaksanakannya." Kata Nabi, "Jika demikian keadaanmu, berpuasalah sehari dan berbuka sehari, dan itulah puasa Nabi Daud, dan itu puasa yang seimbang." Nah, makanya ada sunnah puasa Nabi Daud, hari ini puasa, besok tidak puasa lagi, dan pada hari berikutnya tidak berpuasa lagi. Abdullah bin Amr bin As ini menjawab bahwa dirinya masih mampu berpuasa seperti puasa Nabi Daud. Saya masih sanggup, bahkan lebih dari itu pun masih bisa saya melaksanakannya. Mendengarkan pernyataan sahabat ini, beliau bersabda, tidak ada yang lebih baik dari itu. Jadi ternyata ajaran Islam ini adalah ajaran yang penuh dengan keseimbangan. Kalau orang terus-menerus tahajud di malam hari, itu ada hak istri yang dilalaikannya. Karena pada malam hari ada hak istrinya untuk digauli oleh suami. Tapi kalau suaminya terus-menerus salat, istrinya dibiarkan tidur, dilihat suaminya masih terus salat, masih terus salat. Nah, ini kan pelalaian sebuah hak yang diatur di dalam Islam. Begitu juga ketika seseorang berpuasa. Nah, makanya puasa sunat, ya, seorang perempuan berpuasa sunat, dia harus minta izin kepada suaminya. Kecuali puasa wajib. Kalau puasa wajib ya tidak perlu minta izin. Tapi kalau istri mau puasa sunnah, dia minta izin kepada suaminya. Karena apa? Karena ada hak suaminya terhadap dirinya di siang hari pada bulan-bulan dan hari-hari tertentu itu. Kemudian ada lagi keterangan bahwa Rasulullah beliau menceritakan pengalaman pribadinya. Jadi Nabi menceritakan kepada sahabat pengalaman pribadi yang dialami oleh beliau sendiri. Pada suatu hari, kata Nabi, aku berdiri mengimami salat.
Aku bermaksud akan memperlambat salatku. Jadi dia ingin memanjangkan ayat-ayat di dalam salat. Namun tiba-tiba terdengar tangisan anak kecil di belakang. Berdasarkan itu kata Nabi, aku ringankan salatku dengan membaca ayat-ayat pendek. Aku tidak mau menyusahkan ibunya yang salat di belakangku. Nah, ini perilaku daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kewajiban imam dalam salat, dia harus juga mengetahui kondisi jemaah yang diimaminya. Tidak boleh dia berlama-lama salat kalau ada orang yang sakit dan keperluan dan lain-lain sebagainya. Nah, makanya imam, begitu juga khatib harus menyesuaikan diri. Saya biasanya kalau diundang khatib di Tanah Abang, karena itu pedagang, itu saya khatib hanya 15 menit paling lama. Karena saya tahu mereka dagangannya itu terbuka, mungkin orang lain akan datang, sehingga dia tidak konsen di dalam melaksanakan ibadah salat. Pernah juga saya salat di salah satu masjid di Tanah Abang, itu khatibnya hampir 1 jam, semua sudah gelisah. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, beginilah caranya Islam itu mengatur keseimbangan hidup di dalam dunia. Pada kesempatan yang lain, seseorang pernah datang menemui Rasulullah SAW. Dengan penuh kebanggaan orang itu berkata, "Ya Rasulullah, aku datang untuk menyatakan baiat kepadamu dan ikut hijrah bersamamu. Aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis karena aku akan berangkat bersama-samamu hijrah." Jadi orang ini niatnya bagus, dia mau hijrah bersama Nabi dari Mekah. Dia mendaftar, aku akan ikut hijrah bersamamu. Dan orang tuaku aku tinggalkan di kota Mekah. Dan dia sedih ketika aku mengatakan akan berhijrah. Rasulullah kemudian dengan tenang mengatakan kepada sahabat ini, kembalilah kepada orang tuamu, usahakan agar mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Jadi amalan utama buat orang ini adalah dia berbuat baik kepada orang tuanya, yang mungkin Nabi mengetahui ya kondisi orang tuanya sudah tidak begitu bagus karena sudah tua renta. Nah, demikianlah Rasulullah memberikan tuntunan kepada umatnya. Beliau selalu meringankan beban orang lain, tidak mau mempersulit. Pada diri Rasulullah segala sesuatunya menjadi serba mudah. Kemudahan itu tercermin dalam bentuk fisik, akhlak, senyum, gerakan, diam, saat sembunyi atau terang-terangan yang beliau alami di dalam kehidupannya sebagai seorang rasul dan nabi. Dari mana ini sumbernya semuanya? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Innad dina yusrun, wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabahu, fasaddidu wa qaribu wa abshiru, wasta'inu bil ghuduwati war rauha wa syai'in minad dulja." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Apa kata Nabi? Sesungguhnya agama itu mudah. Agama itu tidak sulit. Dan sekali-kali tidak mungkin seseorang membuat sesuatu yang berat dalam agama dengan kehendaknya sendiri, kecuali pasti dia akan dikalahkan oleh agama itu. Karena itu Nabi mengatakan, luruskanlah amal kalian. Saddidu, luruskan amal kalian. Wa qaribu, dan dekatkanlah antara amal-amal kalian itu. Wa abshiru, dan bergembiralah dan minta pertolonganlah kepada Allah pada permulaan siang, akhir siang, dan sesuatu dari penghujung malam. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini yang penting bagi kita untuk kita ketahui bahwa agama kita ini ajarannya sangat mudah. Oleh karena itu kita tidak boleh mempersulit-sulit agama. Bagi kaum muslimin semua perkara menjadi mudah manakala mereka senantiasa berada dalam hubungan yang kontinu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang dalam naungan Islam dan menjunjung tinggi ajaran-ajarannya, mereka akan berada selalu dalam kemudahan. Agama yang dibawa oleh Muhammad disampaikan kepada kita adalah agama yang mudah. Jika agama berkata kepada kita, kerjakanlah sesuatu,
maka di sana pasti ada kemudahan. Jadi kalau ada amar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa di balik perintah itu ada kemudahan. Sebaliknya, jika agama mengatakan jangan ini dilakukan, maka itu pun mudah untuk dilaksanakan. Nah, ini saya kutip dari salah seorang dai terkenal dari Mesir, yaitu Syekh Muhammad Al-Ghazali. Jadi kalau ada perintah, lakukan ini, yakinlah bahwa di balik perintah itu ada kemudahan. Artinya dia bisa dilaksanakan. Kalau dia katakan jangan dikerjakan, maka itu pun mudah untuk dilaksanakan. Nah, yang tidak boleh kita adalah mempersulit-sulit dalam urusan agama. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menutup dengan sebuah kisah ya, yang terjadi juga di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari di bulan Ramadan, ada salah seorang sahabat yang tergopoh-gopoh menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni halaktu. Ya Rasulullah, aku ini telah celaka. Nabi heran, kenapa kamu celaka? Kata orang ini, saya telah berhubungan badan dengan istri saya di siang hari Ramadan. Kata Nabi, apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Saya telah celaka ini, berbuat hubungan. Kan tidak boleh berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Oleh karena itu saya celaka, apa yang harus saya? Kata Nabi, kamu merdekakan seorang budak. Kata orang ini, saya tidak punya budak yang harus saya merdekakan. Kalau begitu, kata Nabi, kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kata orang ini, jangankan 2 bulan, 1 bulan ini saya sudah jebol. Kalau begitu, kata Nabi, kamu bersedekah kepada fakir miskin. Kata orang ini, saya tidak punya harta. Sayalah orang yang paling miskin di Madinah ini. Dari mana saya mau memberi makan fakir miskin? Kemudian Nabi mengatakan, sini, kata Nabi. Diajak oleh Nabi dia ke rumah. Nah, kemudian Nabi memberikan 1 keranjang korma kepada orang ini. Kata Nabi, kamu bagi-bagikan korma ini kepada orang lain. Kata dia, keluarga saya tidak punya makanan juga. Oleh karena itu, kata Nabi, sudah, kamu makan dengan keluargamu. Harusnya orang ini diberi sanksi berat karena dia telah melanggar aturan. Tetapi Nabi tidak melakukan itu. Orang ini kan bersalah ini, dia ngaku. Harusnya diberi ganjaran terhadap kesalahannya, tetapi Nabi mempermudah urusan orang ini dengan melihat keadaan dari orang yang terjadi dalam peristiwa ini. Nah, Bapak dan Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan hakikat kemudahan di dalam agama kita ini dapat kita hayati dengan sebaik-baiknya dan dapat juga kita praktekkan di dalam kehidupan. Intinya, jangan persulit urusan orang lain dalam hal-hal yang harus dimudahkan, dan jangan juga dimudahkan persoalan orang-orang yang mempermudah dia melakukan kejahatan. Itu juga tidak secara proporsional saja. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita dan selalu memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas pengabdian kita di dalam kehidupan kita yang sangat singkat dan sementara ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya, dan untuk itu saya mohon ampun dan istighfar kepadanya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.